Ismar Wahyudi. Saya sebagai Ucu di film Anak Lorong. Halo, nama saya Reni Dayat. Di film Anak Lorong ini saya berperan sebagai Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesar, berperan sebagai anggota Dani. Halo, nama saya Yulandita Ayu Wardani. Saya berperan sebagai Ayu. Saksikan film Anak Lorong. Saksikan film Anak Lorong. Saksikan film Anak Lorong Saksikan film Anak Lorong. Meningkatkan nilai budaya Dan seni Kota Makassar. dan fenomena Anak Makassar bisa tunjuk. Makassar bisa tonji. Makassar bisa tonjol. anak Makassar di Satonji. Pemerintah Kota Makassar membuat film dokumenter Anak Lorong. Dunia perfilman di Kota Makassar kembali bangkit setelah 2 tahun dirundung pandemi COVID-19. Sinias Makassar kembali akan memproduksi sebuah karya yang mengangkat tema seni dan budaya Bugis Makassar yang bercerita tentang anak lorong. Mengangkat budaya lorong sebagai destinasi wisata, Dinas Kebudayaan Kota Makassar bersama Trinity Media telah mempersiapkan panggung ekspresi bagi anak lorong. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar, Andi Hervida Attas mengatakan, kepedulian pemerintah kota dengan membuat film dokumenter Anak Lorong mengangkat budaya dan kehidupan sosial di lorong yang kini menjadi destinasi wisata di Kota Makassar. Ya, jadi ini merupakan salah satu kegiatan dari Dinas Kebudayaan Kota Makassar, kepedulian pemerintah kota untuk film dokumenter. Nah, film ini bercerita tentang anak lorong, ya, di mana dalam ceritanya kita memperlihatkan bagaimana budaya Kota Makassar, khususnya kita memperlihatkan budaya yang ada di lorong-lorong. Nah, di sini kita bisa lihat dalam ceritanya di mana lorong tersebut sebelumnya menjadi lorong yang biasa, kemudian menjadi lorong wisata yang nantinya menjadi destinasi Kota Makassar. Ya, jadi kita bisa melihat bagaimana perilaku keseharian orang Makassar, ya, yang memperlihatkan bagaimana sombereknya orang Makassar dalam menerima tamu, ya, dalam bertutur kata. Jadi beberapa seni dan budaya yang ada di Kota Makassar kita libatkan, ya, dan harapan kami bahwa film ini bisa menjadi salah satu bagian promosi destinasi budaya untuk Kota Makassar. Anak Lorong ini hadir untuk kemudian memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat umumnya Kota Makassar, khususnya Kota Makassar dan masyarakat umum Indonesia sebenarnya terkait dengan bagaimana sih sebenarnya aktivitas yang orang kenal di lorong. Lorong sendiri banyak yang memberikan semacam image negatif terhadap apa yang terjadi di dampak masyarakat khususnya dalam hal kriminalitas. Nah, Anak Lorong ini hadir kemudian untuk memberikan semacam panggung ekspresi sebenarnya dalam berbentuk film yang tujuannya untuk menekan kriminalitas. Tujuannya ini adalah dengan memberikan teman-teman di milenial di lorong untuk bisa memiliki pilihan untuk bisa beraktivitas dan mengembangkan kreativitasnya dalam industri seni dan budaya, khususnya dalam mengenal apa sih potensi-potensi yang ada di dalam lorong maupun apa yang ada di luarnya, sehingga pada saat itu termaksimalkan itu akan membantu anak-anak muda ke depannya untuk lebih memilih berkreativitas di luar dan bisa memberikan dampak yang menurunkan kriminalitas sebenarnya. Konsep ceritanya seperti apa? Oke. Untuk ceritanya sendiri bermula dari aktivitas kehidupan anak-anak di lorong yang dalam hal ini diperankan dengan nama Dani, dan Dani ini sendiri awalnya sangat-sangat ditakuti maupun di image-nya sangat negatif lah di kalangan masyarakat, sehingga dalam film ini diceritakan bagaimana dia bertemu dengan seorang gadis bernama Ayu yang dalam kapasitasnya dia seorang semacam IO dan dia memiliki kegiatan yang tujuannya untuk pagelaran seni dan budaya. Disitulah kemudian Dani kemudian melihat ada sisi lain dalam proses beraktivitas dalam hal seni budaya ini. Kemudian disitulah terjadi
semacam ini ya, kalau saya bilang dia akhirnya titik balik untuk kemudian dia bisa menggeluti seni dan budaya, bahkan membantu dalam keterlibatannya. Proses ininya sendiri sangat cepat sebenarnya menurut kami untuk pembuatan film ini sendiri, kurang lebih ada 3 bulan, dimulai dari pra-casting, kemudian pra-produksi, di mana semuanya sudah disiapkan sebelum masuk ke proses produksi dan akan masuk ke pasca produksinya. Dan selanjutnya untuk waktu yang dibutuhkan dalam proses produksi ini kurang lebih 1 bulan, dan harapannya untuk hasil dari film ini bisa dinikmati tahun ini juga, bahkan dalam jangka waktu dekat ini. Sangat luar biasa dalam hal ini dukungan dari pemerintah, khususnya Kota Makassar, dalam hal ini Dinas Kebudayaan Kota Makassar. Dan Dinas Kebudayaan Kota Makassar sendiri dalam proses pembuatan produksi film ini sangat-sangat kooperatif, karena memang dalam proses pembuatannya dan fokusnya dalam hasil output dari kegiatan ini, film ini sendiri memang ada dalam program kerja Dinas Kebudayaan, sehingga dalam proses produksi Dinas Kebudayaan juga terlibat, dan ada beberapa proses yang kami libatkan memang karena unsur kebudayaan, termasuk dalam hal ini kalau kita lihat ada bunker yang di peninggalan Jepang. Ini merupakan salah satu cagar budaya dari Kota Makassar dan dikelola oleh Dinas Kebudayaan Kota Makassar. Di film ini, di film Anak Lorong, melibatkan ada 2 maestro besar internasional yang kita tahu bersama. Ada Pak Zainal Beta, seorang pelukis tanah liat yang karyanya sudah mendunia. Kedua juga ada seorang maestro tari, ada Pak Aco, di mana beliau juga dikenal sebagai seorang koreografer yang karyanya sudah dinikmati di seluruh dunia. Untuk proses pemutaran film ini sendiri akan kita sosialisasikan, ada beberapa kategori. Pertama itu ada dari Dinas Kebudayaan sendiri, kami bersama Trinity Media Nusantara menyelenggarakan bioskop lorong dan bioskop sekolah. Ada konsep yang memang kami bersama dengan Dinas Kebudayaan, Trinity bersama Dinas Kebudayaan menciptakan sebuah program yang namanya bioskop lorong dan bioskop sekolah. Nantinya ke depannya kita akan membangun sebuah ekosistem industri film yang ada di Kota Makassar. Ekosistem ini tujuannya untuk, kalau kita ingat dulu ada layar tancap, sebenarnya kalau bisa dikatakan itulah awal industri film kemudian berkembang dan bertumbuh sangat pesat sampai saat ini. Jadi energi itu yang kemudian kami aktifasi kembali untuk kemudian bisa membantu mengembangkan dan memperbesar ekosistem perfilman di Indonesia. Harapan saya sangat berharap untuk bisa dikembangkan lagi dan kemudian bisa memberikan output positif kepada para milenial khususnya, dan tujuannya juga untuk membangun sebuah ekosistem yang dimana banyak akan melahirkan sinias-sinias lokal yang mampu bisa memberikan kontribusi positif ke industri perfilman khususnya dan seni budaya. Film Anak Lorong ini mendapat respon positif dari Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto saat menerima audiens Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Makassar Muhammad Fadli dan Trinity Media terkait penggarapan film dokumenter Anak Lorong. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar memberi kontribusi penuh kepada semua lorong wisata di Kota Makassar. Lorong wisata adalah bagian dari visi misi pemerintah Kota Makassar untuk merestorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang sombere dan smart city. Melalui kegiatan pertama, melakukan sinergi antara lorong pengendali stunting dan lorong wisata. Kedua, menyiapkan data keluarga by name, by address yang akurat di lorong wisata. Terakhir, menyiapkan kader PPKBD, sub PPKBD,
dan kader kelompok kegiatan atau Poktan di lorong wisata. Kami menghimbau kepada seluruh warga Kota Makassar, mari bersama mensukseskan lorong pengendali stunting di semua lorong wisata di Kota Makassar menuju Makassar 2 kali tambah lebih baik. Berencana itu keren. Peduli Ki, salam. Halo, perkenalkan saya Ismar Wahyudi. Saya sebagai Ucu di film Anak Lorong. Halo, nama saya Ren Hidayat. Di film Anak Lorong ini saya berperan sebagai Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesar, berperan sebagai anggota Dani. Halo, nama saya Yulandita Ayu Wardani. Saya berperan sebagai Ayu. Saksikan film Anak Lorong. Saksikan film Anak Lorong. Saksikan film Anak Lorong Saksikan film Anak Lorong Meningkatkan nilai budaya Dan seni Kota Makassar. dan fenomena Anak Makassar bisa tonjol. Makassar bisa tonji. Makassar bisa tonji. anak Makassar bisa tonji. Film Anak Lorong ini diperankan oleh 100% anak muda Makassar yang bertalenta. Bahkan beberapa dari mereka telah berkiprah di pentas layar nasional. Dalam film ini, ada nama Rian Hidayat S yang menjadi pemeran utama sebagai Dani. Adapun pemeran mahasiswa cantik bernama Yulandita Ayu Wardani berperan sebagai Ayu. Film Anak Lorong ini disutradarai oleh Des Warneta. Penggarapan film juga mengambil lokasi di beberapa cagar budaya di Kota Makassar. Seperti di bunker peninggalan Jepang di tengah Kota Makassar yang jarang diketahui masyarakat. Benteng Fort Rotterdam, Museum Kota Makassar, dan Rumah Peninggalan Belanda juga menjadi lokasi pengambilan gambar. Jadi untuk karakter pemain sendiri kita ada beberapa yang kita tonjolkan. Salah satunya itu pemeran utama yang bernama Dani, di mana dia di sini punya karakter layaknya kita ngambil dari real life ya, layaknya kehidupan anak lorong pada umumnya yang ada di Kota Makassar, yaitu lebih banyak pada umumnya yang sesuai dengan yang hasil risetnya kami ya, pada umumnya kebanyakan melakukan hal-hal yang sebagian itu sifatnya negatif ya, seperti tawuran, perang antar kelompok dan lain sebagainya. Jadi itu karakter pemeran utamanya. Jadi selanjutnya ada karakter pemeran kedua namanya Ayu. Di sini dia adalah berperan sebagai seorang mahasiswi di salah satu kampus yang ada di Kota Makassar. Dia di sini berperan sebagai membantu Dani yang awalnya melakukan aktivitas yang tidak produktif dan lebih banyak ke hal yang negatif. Si Ayu ini membantu atau mengarahkan atau memberikan jembatan kepada si Dani ini yang awalnya dari yang negatif menuju ke hal yang lebih baik melalui aktivitas kegiatan. Selain itu ada satu karakternya yang bernama Tessa. Tessa di sini kita gambarkan sebagai anak muda yang sebenarnya dia sedikit melambai ya. Kalau kita bilang sih bahasa kasarnya banci lah ya. Jadi awalnya dia berperilaku seperti layaknya anak-anak yang sangar dan lain sebagainya, tapi begitu dalam kondisi tertentu dia melambai
kita menggambarkan di sini ada beberapa karakter anak-anak yang ada di Makassar itu yang sebenarnya bahasa kasarnya lebih ke nggak berani kalau sendirian gitu loh. Ya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Itu hanya menggambarkan saja, tapi ya benar, kita segmennya lebih ke anak muda, generasi muda, seperti yang mungkin disampaikan sama produser saya sebelumnya, bahwa ini lebih mengarahkan atau memberikan gambaran kepada anak muda bahwa masih banyak hal-hal positif yang bisa kalian lakukan selain melakukan hal-hal yang sebenarnya itu kurang kurang mendukung masa depan kalian. Kita ada 23 scene. Nah, kita ngambil lokasi di sini itu ada 8 lokasi, di mana sebagian besar yang kita ambil itu adalah situs-situs peninggalan budaya. Ada Benteng Fort Rotterdam 1, rumah Belanda yang ada di Hatimulia, terus yang ketiga ada bunker peninggalan Jepang, terus yang keempat ada makam Pangeran Diponegoro. Itu beberapa dari lokasi yang kita jadikan tempat untuk pengambilan gambar. Jadi tantangannya lebih ke adegan fightingnya ya, karena di sini kita memperlihatkan adegan tawuran anak muda yang biasa terjadi di lorong-lorong atau di lingkungan masyarakat yang ada di Kota Makassar. Harapan saya sih dari kerja keras yang sudah kami lakukan ya, proses syuting dan lain sebagainya itu bisa bisa memberikan dampak positif buat anak muda yang ada di Kota Makassar agar mereka lebih mencintai budayanya, mencintai tradisinya. Mungkin bisa mulai mengurangi hal-hal yang sifatnya kurang mendukung untuk masa depan adik-adik sekalian. And action! Ready? And action! Go! Ah! Ah! Cut! Wih, mau kemana? Mau? Ah! Terlalu lama sih. Kemana? Ah! Cut! Action! Mau kemana? Ah! Aduh! Ah! And action! Go! Ah! Aduh! Kena. Bagus. Ready? And action! Go! Ah! Aduh! Cepat Kak. Satu kali lagi. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar memiliki visi terwujudnya rasa aman dan tentram terhadap ancaman bahaya kebakaran bagi warga Kota Makassar. Sedangkan misi dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar memberikan pelayanan prima dalam bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, meningkatkan profesionalisme dan manajemen pemadam kebakaran, meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Kepada warga Kota Makassar, apabila dibutuhkan penyelamatan yang mengancam jiwa manusia maupun hewan peliharaan, segera hubungi kami. Kami petugas pemadam kebakaran siap melayani. Position. Ayo ngobrol-ngobrol sama Kacau. Nah, pada saat ngobrol-ngobrol itu, and action.
sebagai Ucu di film Anak Lorong. Halo, nama saya Reni Dayat. Di film Anak Lorong ini saya berperan sebagai Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desar, berperan sebagai anggota Dani. Halo, nama saya Yulandita Ayuwardani. Saya berperan sebagai Ayu. Saksikan film Anak Lorong. Saksikan film Anak Lorong. Saksikan film Anak Lorong Saksikan film Anak Lorong. Meningkatkan nilai budaya Dan seni Kota Makassar. dan fenomena Anak Makassar bisa tunjuk. Makassar bisa tonji. Makassar bisa tonji. anak Makassar bisa tonji. Film yang akan ditayangkan di bioskop Lorong pada bulan November mendatang ini juga melibatkan maestro seniman lukis tanah liat Zainal Beta dan sanggar seni tari yang dibina oleh Dinas Kebudayaan Kota Makassar. Perfilman di Kota Makassar, Kepala Bidang Kesenian dan Perfilman Disbud Makassar, Irma Yanti mengatakan, dunia perfilman di Kota Makassar perlu dilestarikan dan dikembangkan kembali khususnya untuk generasi muda. Melalui film dokumenter Anak Lorong, Dinas Kebudayaan mengajak seluruh masyarakat untuk menyaksikan film yang dibintangi oleh anak muda Makassar yang mengambil lokasi cagar budaya hingga lorong wisata. Untuk penganggaran, kami anggarkan di tahun 2022 memang masuk dalam kegiatan kami namanya produksi film dokumenter, cerita dokumenter terkait kebudayaan dengan judul film Anak Lorong. Iya, untuk pemutaran perdana mungkin kami akan memutar kami akan menyasar beberapa lorong wisata yang ada di Kota Makassar tentunya, dan mengajak kepada masyarakat untuk sama-sama menyaksikan film lokal yang dibintangi juga oleh artis-artis lokal yang ada di Kota Makassar. Untuk nonton di pemutarannya itu mungkin di awal bulan November, bulan 11. Ini juga kemarin kami audiens dengan wali kota, beliau mengapresiasi sekali kegiatan ini, program ini, dan beliau ingin film ini bisa masuk di bioskop-bioskop dan dinonton oleh banyak orang, dinonton oleh masyarakat Kota Makassar. Jadi saya berterima kasih kepada wali kota maupun kepala dinas kebudayaan mau membuat film Anak Lorong, karena kenapa melibatkan seniman ya, bukan hanya pelukis tetapi ada teater, ada tari, ada lukis. Nah, inilah yang perlu kita kembangkan, atau jangan hanya ini saja film-film kebudayaan yang bisa diangkat, tapi mungkin ada film-film lain. Ini salah satu ini daya tarik kenapa saya mau terlibat di sini, karena saya juga dilibatkan sebagai pelukis-pelukis tanah liat maupun para penari. Ya seharusnya begini ya. Jadi Anak Lorong ini banyak orang salah paham bahwa Anak Lorong itu seharusnya sudah banyak diberikan aktivitas Anak Lorong, membuat mural-mural di lorong. Nah, inilah. Jadi kita ini pengaruhnya film ini akan melihat bahwa Anak Lorong itu bukan hanya menimbulkan kenakalan, tetapi ada muncul kreativitas Anak Lorong untuk membuat sesuatu. Apakah dia bentuk mural? Ini kan banyak sekarang di lorong terjadi begitu. Mudah-mudahan tidak ada lagi kerusuhan-kerusuhan anak-anak lorong sekarang ya. Saya minta para generasi muda ya tontonlah film ini, dan adalah di sini ada cermin untuk berubah pikiran, untuk lebih berpikir secara positif dalam kreativitas masing-masing.
Film Anak Lorong ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anak muda Makassar yang sebagian besar tumbuh dan besar di lorong dan menjadi sosok pemuda yang akan menjadi pemimpin di masa depan yang bermanfaat bagi sesama, lingkungan, serta berguna bagi bangsa dan negara.